Genusian, percaya gak kalian akan berani tidak disukai setelah membaca buku ini? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Halo Genusian, aku Shanika. Selamat datang kembali di Genusian Book Insight. Berbeda dari episode sebelumnya, kalau kemarin kita ngebahas fokus tentang nge-review, sekarang aku mau nge-battle 2 buku psychology. Yang pertama nih judulnya ada Berani Tidak Disukai, dan yang kedua ada The Appeal of Psychoanalysis. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas. Nah, buku pertama yang akan kita bahas judulnya Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Jadi dalam buku ini ada 4 poin penting yang di-highlight. Yang pertama, kebahagiaan merupakan pilihan. Buku ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan merupakan pilihan yang bisa kita dapatkan. Jadi nggak melulu tentang orang lain dan tidak bergantung kepada orang lain. Yang kedua, berani tidak disukai. Sesuai dengan judulnya nih, dalam buku ini pasti menekankan kalau kita harus berani tidak disukai. Jangan menjadi people pleaser dan jangan selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain, karena hidup itu bukan tentang menyenangkan orang lain, tapi tentang menjalani arti hidup yang sebenarnya bagi diri kita. Poin ketiga, tanggung jawab pribadi. Sejujurnya, kebahagiaan atau kehidupan kita sekarang merupakan tanggung jawab kita. Dan gak fair kalau kita menyalahkan orang lain atas ketidakbahagiaan yang misalnya nanti kita alami. Yang terakhir adalah melepaskan beban masa lalu. Filosofi Alderian menjelaskan bahwa kita itu jangan terpaku atau jangan terbelenggu dengan masa lalu, karena itu gak akan bisa buat kita kembali lagi ke masa itu dan memperbaikinya. Justru kita harus fokus kepada apa yang akan kita lakukan, kepada tujuan kita, dan fokus untuk menata masa depan kita. Selanjutnya, buku The Appeal of Psychoanalysis by Sigmund Freud. Dalam buku ini, penulis menegaskan kalau apa yang kita lakukan sekarang itu dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang tidak kita sadari. Selanjutnya, Freud juga menegaskan kalau perilaku kita sekarang itu dipengaruhi oleh trauma masa kecil atau trauma masa lalu. Nah, Genusian, menariknya kalau dari teori yang sudah tadi kita bahas tentang teori Alderian atau filosofi Alderian, mereka ini menentang teori inti dari Sigmund Freud. Kalau dari Alderian sendiri, mereka menentang kalau manusia itu, orang itu tidak dipengaruhi oleh masa lalu, justru bertindak sesuai dengan aspirasi, tujuan hidup, dan juga motivasi untuk mereka menjalani hidup ke depannya. Berbeda dengan Freud yang menjelaskan kalau sikap kita sekarang itu ditentukan dari masa lalu kita. Nah, Genusian, menariknya tadi teori Freud yang kita jelaskan itu ditentang habis-habisan dengan teori filosofi dari Alderian. Menurut Alderian, kita itu bukan budak masa lalu dan kita nggak dikontrol oleh trauma. Karena sejatinya apa yang kita lakukan sekarang itu merupakan aspirasi, tujuan hidup, serta motivasi kita untuk menjalani hidup di masa kini. Berbeda ya dengan buku yang Freud ini, kalau ternyata manusia atau seseorang itu perilakunya dipengaruhi oleh masa lalu atau trauma yang membekas di memori. Gimana nih Genusian? Kalian lebih setuju dengan teori dari Sigmund Freud atau dari filosofi Alderian? Nah, Genusian, untuk menemukan jawabannya biar lebih paham juga ya, Genusian bisa langsung baca bukunya karena sekarang sudah tersedia di Perpustakaan Nusa Putra University di Gedung A, lantai 6. Nah, Genusian, kira-kira di video selanjutnya kita bahas buku apa lagi ya? Genusian boleh banget kasih aku rekomendasi buku untuk dibahas di bulan Februari. Nah, Genusian, thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye!